Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaisam waras masalah kaisam doakannya lagi sakit, Allah saatkan. Teman kaisam yang berjuang terus memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini Yatisam akan berbagi satu kisah perjalanan pekerja migran ya. Kenapa salah satunya tidak pernah berhasil, uangnya habis terus ya kan. Salah satunya adalah garangan, dimana laki-laki Indonesia ini kan memanfaatkan para pekerja migran. Karena apa? Karena alone, pekerja migran itu alone, kesepian, capek kerja ya kan. Ibarat kata ada yang pengen hani, yayang, embeb gitu kan. Ini sebenarnya kisah yang udah bosan untuk dibahas, tapi masih ada aja. Ini kisah dari pekerja migran yang sudah diambil uangnya sekitar 120 juta ya kan. Modusnya itu ya sebenarnya udah banyak sih ya yang terjadi buat kita wanita independent woman ya, atau orang yang sudah mandiri, berdiri di kakinya sendiri, ibarat kata yang sudah bosan dengan hubungan percintaan cinta tai kucing ya kan. Ini ada korban patah hati terdalam itu kan, sehingga dia berusaha untuk bangkit, berusaha menjadi independent woman atau wanita yang berhasil berdiri di kakinya sendiri. Ya iyalah Kaisam, kakinya sendiri, masa numpang kakinya orang. biar santai guys ya kan. Kayak Yatisam, saya mau cerita. Iya boleh. Kenapa kamu cerita? Kenapa? Maaf ya kalau misalkan kayak Yatisam, kalau misalkan bercerita dengan mama tua kaplak itu suka kamu karena kayak Yatisam bukan kayak Yatisam tidak hormat dengan kalian gitu kan, tapi memposisikan seperti teman ya kan. Akhirnya si pekerja migran ini patah hati, sakit hati dan hilang uang ya kan. Udah energi kita kekuras, patah hati, kita juga sedih ya kan. Terus juga kita juga merasa bahwa hilang uang banyak. Ini bermula dari media sosial, biasalah ya, FB Pro gitu kan. Orang-orang pada apa namanya jadi konten kreator, wes. Kayak Yatisam demi konten ngontenin orang, coba bermain FB Pro sendiri, berapa cuan yang didapat. Kadang orang-orang itu ya kan, gak ada Kaisam mikir cuan. Kalau Kaisam mikir cuan, semua endorsement Kaisam terima itu, biar Kaisam jadi artis. Tapi Kaisam nggak nerima endorsement ya, karena Kaisam tujuannya ya untuk mengedukasi aja ya kan. Karena Kaisam seneng ngoceh gitu kan. Ada orang yang cerita sama Kaisam dan ini bagus untuk pembelajaran kita gitu kan. Ada yang nonton syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Kaisam nggak woro-woro untuk kalian nonton atau staycation di YouTube-nya atau Facebook-nya Kaisam. Oke, jadi ibu ini ya, kita sebut aja ibu karena ini adalah ibu-ibu. Dia punya background anak ya, anaknya itu masih di bawah 17 tahun dan butuh bimbingan ya kan. Dititipinya di saudaranya ya kan, sekolah anaknya. Dan dia berkenalan dengan seorang berondong cuy, umurnya di bawahnya dia ya kan. Bukan berondong guys, sama orang udah dewasa ya, maksudnya berondong itu adalah laki-laki yang umurnya di bawahnya dia ya kan. Istilah katanya kan berondong ya. Awalnya si pekerja migran ini nggak respect, ibu ini nggak respect sama si laki-laki ini karena merasa bahwa ih jauh banget, bedanya 10 tahun gitu kan. Ibarat kata ibu-ibu ini umurnya 45, dia umurnya baru 35, sekaya Yatisam ya kan. Berarti kan seanak atau seadik gitu kan. Nah cuma si berondong ini dengan apa namanya, dengan modus bijaksana sebagai seorang laki-laki dewasa nih ya kan, 35 tahun, berusaha meyakinkan ini pekerja migran bahwa nanti kita bisa kok dengan berkenalan dulu ya kan, ta'aruf, tujuannya pernikahan ya kan. Ta'aruf itu kan tidak bersentuhan ya, namanya LDR kan apa namanya, LDR kan cuma sayang-sayangan, cium-cium handphone ya kan, dan itu nggak dosa, nggak zina. Ada-ada aja ini modusnya. Akhirnya si pekerja migran ini, si ibu-ibu ini awalnya nggak tertarik, namanya juga janda cantik dari lahir gitu kan ya. Merasa bahwa 45 tahun masih laku gitu kan, masih dilirik sama berondong 35 tahun. Endingnya apa? Endingnya si pekerja migran ini nggak tertarik, ngeblok lah si laki-laki ini. Tapi dipikir lagi, kok kayak Yatisam, saya terbayang-bayang terus
ya kan, wajahnya muncul terus di mimpi saya, terbayang-bayang terus Kaisam. Duh, ya kan, akhirnya saya buka lagi tuh blog Kaisam. Ya, akhirnya dia sadar kalau ngebuka blog, terus akhirnya dia chat lagi. Kayaknya umpannya udah berhasil, ya kan. Akhirnya dengan segala tebar pesonanya, akhirnya jadian mereka nih, pacaran guys. Kalah kalian sama mama janda cantik dari lahir ini. Dia punya pacar 35 tahun dan tempatnya di ini, di Jawa Tengah gitu, daerahnya Kaisam nggak mau nyebutin ya tempatnya. Akhirnya si pekerja migran ini menjalani hidupnya lebih berwarna, di mana setiap pagi ini ada yang bangunin semangatnya, sayang bangun dong, kamu nggak kerja, ya kan, kerja yang bentar lagi, wes ayang-ayangan ini kayaknya dak-dikduk hidup kayak berwarna, ya kan, semangat nih, nambah semangat nih pekerja migran ini, semangatnya bagus. Karena kalau kita jatuh cinta itu kadang kita tuh semangat, bener nggak? Kalian kalau lagi jatuh cinta semangat nggak? Wah, menggelora kayak ampun, nanti kalau udah patah hati melempem, ya kan, manusiawi Kaisam, manusiawi, ya. Akhirnya si pekerja migran ini semangat, saking semangatnya kumpulin uang, ya kan, apalagi ini doktrin dimasukkan, diselipkan ini agama. Kamu tahu nggak? Diselipkan agama. Mulai nih mendekati anaknya. Yang anak kamu kira-kira mau nggak ya saya komunikasi sama saya? Kan kita juga kan pacaran itu kan nggak harus pacaran aja, kita juga harus merangkai masa depan, ya kan. Emang ayah nggak mau hidup sama Mbeb? Mbeb, astagfirullahaladzim. Wah, ya perempuan mana, ibarat kata kita sudah ada di tahap dewasa, ada laki-laki ibaratnya lebih muda tapi pemikirannya jauh. Karena apa? Karena laki-laki itu pakainya logika, kalau perempuan itu pakainya perasaan, ya kan. Jadi makanya mereka nyambung, laki-laki logika, gimana caranya nih perempuan ini kelepek-kelepek, ya tadi itu dikirainya nggak jodoh, tahu-tahu kita sedang mendekatkan jodoh, ya kan. Harapan mereka berdua berjalan nih cukup lama, 5 bulan langgeng loh, ya kan. Dari segi pulsa aja, ini kan doktrin kan berarti udah takut kehilangan, ya kan. Laki-laki ini mulai masuk nih, hubungi anaknya, dan kebetulan anaknya itu laki-laki, ya kan. Akhirnya nyambung nih, ngobrol kayak friend gitu kan. Nah mulai nih, yang saya kan punya rumah nih, yang masa iya nanti kamu pulang rungsep kayak gini, ya kan. Akhirnya dia mulai nih mengajukan proposal ke pekerja migran ini. Proposal cuy, dia ngomong, yang saya mau usaha ini jual beli motor aja, ayang modalin saya 1 motor deh, yang nanti saya jual, terus dari situ nanti kita ya merangkai mimpi lah, ya kan. Wah, perempuan ya untuk beli 1 motor kecil banget untuk pekerja migran, bener gak sih? Kita modalin misalkan 1 motor harga 15 juta, ya gampang itu mah, gaji 2 bulan juga ketutup untuk modal, bener gak, ya kan. Jadi akhirnya si pekerja migran ini karena memang mau support ini laki-lakinya, ya modus, ya kan, dan berjalan 6 bulan dia itu nurut aja ini laki-laki, ya kan. Ada harapan untuk bisa laki-laki ini bangkit dengan kehidupannya. Apakah itu manusiawi? Wajar. Orang yang kalau misalkan dalam berhubungan saling support itu ya wajar. Hanya saja di sini perempuannya menyadari bahwa laki-lakinya ini masih merintis. Disupport lah tuh motor 1 bak. Iya benar juga, beli motor, ya kan, berusaha nih ngomong kalau misalkan ini yang alhamdulillah yang dapat segini rezekinya, ayang tabung ya di sini ya supaya banyak duitnya, ya kan. Nabung nih kan, yang nggak tahu mungkin juga ini kerjasama atau tetangganya punya showroom motor, bisa jadi, ya kan. Tapi untuk mengelabuhi janda cantik dari lahir ini kan gampang banget. Akhirnya yang alhamdulillah nih usaha ayang nih agak maju nih kayak gini kan. Akhirnya apa? Sampai mau di titik jual beli mobil, ya kan. Butuh asupan dana, yaitu tadi nanti uang hasil penjualan ini untuk memberesi rumahnya dia, si laki-laki ini. Jadi rencananya nanti anaknya dan dia ini akan tinggal di rumahnya dia ini cuy. Oke. Mantap kan, rencana yang indah ini kan. Tapi di sini mulai sadarnya apa?
mulai sadar saat dia ini kok nambah ke sini, hubungannya ini semakin jauh. Jadi laki-lakinya ini merasa bahwa uangnya, dan dia juga merasa nggak tahu apalagi nih harus nipu si perempuan ini juga harus gimana gitu kan. Susah dihubungi, alasannya sibuk lah, jual beli inilah ini, dan endingnya ketahuan guys. Ketahuannya apa? Ketahuan selingkuh. Aduh, ternyata foto itu atau laki-laki itu dia juga bermain dengan pekerja migran asal Taiwan juga. Hancur dong perasaannya nih. Hampir cukup lumayan ya, berjalannya hampir 1 tahunan ini si pekerja migran ini, dan endingnya ini duit yang dikirimnya totalnya 120 juta. Gagal menikah, dan sekarang ya bingung mau ngambilnya gimana, ya kan. Ternyata dia terjebak dengan scammer, atau orangnya nyata orangnya, tapi memang orang ini memang bekerjanya untuk mencari uang-uang dari janda yang cantik dari lahir. Kalaupun kalian cuti pun, ini si laki-laki siap kok melayani kalian pastinya, karena memang nyata adanya, memang dia ini pekerjaannya mencari uang dari kita, siap untuk memuaskan kita kapanpun itu, ya kan. Tapi kalau serasa kita sudah dicurigai atau sudah ketahuan boroknya, dia pasti akan kabur. Dan apa bodohnya kita? Jaminan apa? Surga kan menuju jannah tadi itunya, apa namanya, yel-yelnya ya kan, sakinah mawaddah warahmah menuju jannah. Endingnya apa? Kebobolan kita 120 juta. 120 juta kalau kita kerja itu berapa itu? Berarti setahun lebih ya kita bekerja, Rodi. Yang didapat apa? Yang didapat adalah hubungan yang buang waktu 1 tahun, ya kan? Patah hati guys, sedih saya. Ya udah, gampang patah hati, mau obatnya apa? Cari lagi. Cari lagi boleh, hanya saja kita harus belajar dari kisah ini kalau jangan sekalinya kita keluarkan uang sebagai seorang wanita. Seorang wanita itu kodratnya diperjuangkan, dinafkahi, ya kan. Sejauh mana laki-laki ini bisa membawa kita kembali ke Indonesia walaupun apa adanya gitu, ya kan. Dan sebelum itu, sebelum melanjutkan ke ta'aruf itu, harusnya kamu harus menggunakan dasar-dasar Islam seperti istiqoroh dulu. Bener nggak nih laki-laki ini baik, ya kan, kenal di keluarganya, bukan mengebet nih dengan individu laki-lakinya ini, ya kan. Saya juga dikenalin Kak Isam sama orang tuanya, ya tapi kayak gitu bisa aja loh cuy, modus ya laki-laki ya, itu dari orang tuanya apa itu sudah dinego, wisma nggak apa-apa, pura-pura aja nerima, yang penting dia duitnya itu. Apalagi skala ekonomi Indonesia itu kurang, iya nggak sih? Di doktrin anaknya udah mah nggak mungkin juga saya mau menikah sama orang tua kayak gitu. Udah yang penting apa? Dapat duit mak, cuan. Ya udah berusaha aja nerima. Orang tua diiming-iming kayak gitu ya ada juga. Banyak kok kejadiannya, nyata adanya. Nah maka dari itu ya para janda-janda yang cantik di luar sana, Kaisang berpesan, ya kan, walaupun tujuan kita nanti juga pernikahan, ya kan, Kaisang harap kuatkan dulu finansial kita, ya kan. Saat kita sudah kuat finansialnya, sudah kita berdiri di kaki kita sendiri tanpa merepotkan orang lain, ya kan. Kalau kita memang sudah mantap untuk menikah, carilah orang-orang yang benar-benar mau berjuang atau memperjuangkan kita, ya kan. Kita ta'aruf boleh, asalkan caranya itu tadi, ya kan. Ayo ketemu sama keluarganya, cocok atau enggak. Kalau oke, ayo, ya kan. Jangan sekalinya kita ada gudug atau wah apa aja ya, kita bangun rumah dulu. Salah, pola yang salah. Kita ketemu dulu orangnya, ketemu keluarganya, cocok semuanya, kita menikah, baru kita perbaiki rumah bersama di atas legal buku nikah. Nah itu baru benar. Kalau kamu mau pacaran-pacaran aja boleh, pacaran aja, ya kan. Dan jangan sampai bodoh, karena kalau kita sudah 1 tahun mengenal laki-laki nih ya, dikiranya dia memang jodoh kita. Kadang kita gampang banget, yang saya lagi pengen keluar, yang keluar apa? Di sana nonton sendiri, ya kan, beli video kayak atau apa, ya kan. Nggak mau, kayaknya sensasinya beda, saya pengen lihat bokongmu, ya kan. Ini kita ini kalau misalkan sudah diajak
ke WC ibarat kata yang ngapain Kaisam ya begitulah 18 plus plus gitu kan, sambil ngegol-ngegol kita pakai shower gitu kan, sensasinya beda. Dia yang bisa menyalurkan hasrat gitu kan, kita apa, kita cuma dijadikan pelampiasan seperti itu. Apalagi kita bodoh saat kita mandi ya kan, kita kasih tunjuk mereka full badan, muka sampai kaki, jaminan apa itu tidak disebar. Nah ini perempuan-perempuan yang harus diperbaiki mentalnya. Terus Kaisam kalau kayak gitu apa yang dilakukan? Masa saya mandi apa kepalanya ditutup ember? Ya handphone kalian itu on, aduh kadang perempuan ini tuh ya kadang dibilang on ya kasar ya kan, tapi kalian tuh kan bisa handphonenya setengah badan aja, yang bagian kepala jangan dikasih lihat, kan bisa. Itu adalah modus-modus wanita cantik yang pintar. Tapi sebelum itu kamu ngomong sama ayang bebmu, kamu mau ayang saya pergi ke kamar mandi, bayar dulu dong. Enak aja orang lain dibayar, kita masa nggak dibayar, malah kita yang dibayar kan. Ini kan kategori perempuan cantik yang gimana gitu kan. Nah itu pesan kayak Tisam, kalau kalian mau melakukan aktivitas 18 plus melalui handphone, usahakan dari sini ke atas itu jangan dilihatkan. Kalaupun ada bentuk ancam-ancam kayak gitu ya, kita slow aja. Oh bisa aja itu badannya orang lain gitu kan, kita bisa ngegelo dengan modus pintar, ya nggak sih, bikin laki-laki itu jengkel. Nah kalau kita sudah terjebak seperti itu Kaisam, apa yang dilakukan? Udah jangan banyak ngomong, diblok aja, jangan kasih akses untuk dia bisa komunikasi dengan kita. Nanti kalau dia ngancam-ngancam ke keluarga kita Kaisam, bodoh amat. Kalau keluarga kita negur kita, ibarat kata udah kita nggak usah terlalu banyak menjelaskan, kita kasih ruang waktu untuk sendiri. Menjauh dulu dari mereka 1 bulan, jangan bermain media sosial, kita ganti nomor handphone, udah. Nanti begitu kita muncul lagi 1 bulan ke depan, kita tanya kabar orang rumah, tanyakan transfer uang untuk kebutuhannya, selesai. Semua bisa dimaafkan kok, asal kamu jangan ngelakuin lagi. Oke? See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Awas tuh jangan dicontoh mama tua kaplak kayak gini, 120 juta sodako sama dia. Udah gitu alamatnya juga alamat palsu lagi. Hati-hati ya.